kita liburan nih, nanti besok liburan nih. Liburan dong. Dijemput apa pulang sendiri biasanya? Soalnya kan di sini juga nggak sendirian, aku mondok bersama saudara juga. Oh, Terkadang kan rencana kita itu selalu berbeda gitu dengan ketentuan Allah gitu ya. Aduh, itu dia. Naik ngeng. iya mbak. Oke. Halo sobat ruang tumbuh dimanapun kalian berada, yang udah buka, yang masih belum buka, yang udah godin, yang belum godin. Kembali lagi sama gue Fatih di Ruang Tumbuh by Tekno Kreasi Media dan hari ini ya kan, aduh ini sudah hilang fokus. By the way ini kosong ya guys ya. Kita ngerekam lagi puasa. Nah, gue kali ini Yaping nggak sendirian karena gue ditemenin sama temen Yaping gue saat ini, ialah Teh Nada. Halo Teh Nada. Halo. Luar biasa banget Teh Nada, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana puasa? Aman. Aman. Ada bolong? Ada halangan. Halangan. Biasa. Kalau editor kita Godin. Iya, Makanya tadi di itu awal beda, udah kita itu beda. sebutin. Iya beda. Dia ketahuan ngerokok Samsu. Parah itu. Parah banget emang. Nah, Teh, aku mau nanya nih, kan Teh Nada ini dia tuh seorang mahasiswi ya. Mahasiswi betul. di mana? STAI Dr. Hajat Mutakin. STI Dr. Gazi Mutakin. Prodi. KPI. Oh, KPI. adik tingkat saya rupanya. Kok gue lupa namanya? Enggak ya, maaf ya, ini karena saya tuh terlalu banyak ketemu orang, Oh, iya. ya kan, banyak terlalu ketemu orang, ya kan, ketemu dia lagi, jadi Editor mulu ketemu. editor mulu ketemunya, karena emang yang ngajak berantem bikin pusing tuh itu terus, gitu loh. Tapi karena berhubung lagi bulan puasa, ya kan, saya kan orangnya penyabar, Oh, Masya Allah. kalem, gitu Oh, kan, Masya orang Allah. aslinya tuh begitu introvert, gitu kan, ketemu sama orang kayak gitu, nguras tenaga banget. Masya Allah. By the way, ini yang di podcast siapa ya sebenarnya? Aku balik lagi Teh. Aku pengen nanya nih, Teh ini mahasiswi KPI ya? Iya, Semester berapa? sekarang semester 3. Ini kan bulan Ramadan, sebentar lagi kita menuju Lebaran ya. Iya, Di bulan betul. Ramadan apa yang kita tunggu? THR. Aduh, Iya, apakah tentunya. saya disuruh Yang ngasih? diincar-incar sih. Iya, kalau teteh-teteh kayaknya masih bisa ya dapat THR. Kalau Bisa, saya bisa. harus udah bagi-bagi. Iya betul. Beda lagi kalau cowok. Iya, 5 pula adik saya. Oh. Aduh. Enggak, ini bukan sesi curhat saya ya. Kita balik lagi. Teh, kalau aku boleh tahu aslinya orang mana? Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ide. Orang Kenapa? Tasik. Kenapa coba? Tasikmalaya itu beracun, Nah, kenapa tuh? toksik. Orang Tasik izin. Ya bercanda itu mah, jokes aja lah, lagi bulan puasa nggak boleh pada marah. Iya. Oke, Teh, aku pengen ini kan bentar lagi momennya Lebaran ya, Iya, ya betul. kan. Gimana nih, ada rencana buat mudik gak? Udah dong, pasti ada rencana mudik. Karena setelah kuliah ini aku bisa mudik tuh ya pas waktu Lebaran aja. Oh, jadi di momen yang lain Enggak, susah sekarang kalau udah kuliah. libur semester? Enggak, jarang. Jarang. Ya. Oh serius? Iya, serius. Nggak dicariin sama orang tua? Hah? Nggak dicariin sama orang tua? Ya enggak. Sedih. Sedih. Berarti kalau sekarang di ini ngekos berarti apa? Aku di sini mondok kebetulan. Oh mondok. Iya. Oh Mbak Banding ya ini ya. Kita dapat Ning di sini. Aduh pakaiannya nggak pantas lagi. Oke, Teh, aku mau nanya lagi nih. Emang kenapa selain bulan momentum Lebaran ini nggak bisa pulang lagi? Gimana ya? Soalnya jarak juga mungkin ya. Mm-mm. Jarak jauh kan dari Purwakarta ke Tasik. Kadang kalau misalkan di hari-hari kuliah tuh capek di jalan lah gitu. Oh iya. Jadi nunggu momen libur yang panjang gitu. Yang istirahatnya tuh enakan ya, Iya. lama ya. Kalau waktu dulu mah kan aku di sini kan dari MA ya, dari MA. Oh, dari Purwakarta. Iya, dari MA. Di Purwakarta. Iya, Lulusan mana? MA Al-Huda. MA Huda. Nah, buat teman-teman dari MA Huda bisa dong. Ini salah satu alumninya, komen-komen di bawah dong. Iya. Call out ya kan. Iya, betul. Terus gimana? Ya itu ya kan kalau waktu MA mah kan kalau misalkan ada acara di rumah tuh kayak Muharraman atau acara-acara besar kayak gitu, Iya. biasanya kan suka pulang nih, suka dijemput. Iya. Nah kalau sekarang tuh udah susah, Iya, udah susah ya. udah jarang ikut karena Banyak suka tugas. bentrok juga sama hari kuliah. Oh biasanya. iya, hari kuliah Iya, kita kan kan. anomali ya. Iya betul. Emang kalau boleh tahu harinya apa aja? Kuliah aku non-reg
kuliahnya Jumat Sabtu. Oh, Jumat Sabtu. Oh, full berarti ya Jumat Sabtu itu ya. Betul. Sedangkan libur itu cuma 2 hari itu doang ya. Ya betul. Waduh, luar biasa Itulah banget. makanya bentrok. Berarti kita liburan nih, nanti besok liburan nih. Liburan dong. Dijemput apa pulang sendiri biasanya? Biasanya dijemput. Dijemput? Iya, soalnya kan Oh, di sini juga nggak sendirian, aku mondok bersama saudara juga. oh, Iya. naik ngeng, Oh iya, Mbak. embem, oke. Naik embem ya? Iya, naik Naik embem, oke. Biasanya berangkatnya setelah Lebaran apa sebelum Lebaran? sebelum Lebaran. Sekitar semingguan lagi lah ke Lebaran. Seminggu sebelum Lebaran ya? Hmm. Oh, editor nggak usah ditanya, dia mau nggak Aduh, balik ya iya. karena ini banyak Iya editan, ya betul kan? betul. Kemarin sempat Yang dimarahin juga, oh, ini editor belum beres gitu kan, dan sebagainya macamnya. Makanya godin ya kan, Betul. ketahuan gitu. Oke, Teh, aku mau nanya lagi nih. Ini kan kita kalau misalkan kita ngomongin kuliah nih, emang kenapa sih? Emang asli dari Tasik? Iya. Terus di Purwakarta tuh cuma karena mondok. Iya sih tadinya mondok. Kenapa ngelanjutin sekolah. kuliah di Purwakarta? Kan bisa pergi ke yang lain. Iya, tadinya waktu MA tuh ya, waktu kelas 12 udah ada rencana sih sebenarnya kuliah di Tasik, di Oh. Unsil, Heeh. Universitas Siliwangi itu kan. Tapi gak tahu ya, qadarullah kenapa harus di sini lagi gitu ya. Aduh. Gak tahu. Terkadang kan rencana kita itu selalu berbeda gitu dengan ketentuan Allah gitu ya. Ah, Aduh. itu dia. Iya, banget. Betul sekali, Iya, itu betul. Itu adalah kenyataan pahit ya Iya, yang harus kita ini. Tapi nggak pahit juga. Cuma mungkin ada ibrohnya ya. Iya betul. Sisi Pasti ada baiknya nih, hikmahnya gitu. hikmahnya apa yang didapat? Hikmahnya ya mungkin bisa kenal orang-orang luar kota gitu kan ya. Hmm. Bisa jalan-jalan di luar kota gitu kan. Bro, bagi beliau ini Purwakarta ini luar kota, ya kan? Buat kita mah udah sumpek banget di sini. Iya, iya. Tapi emang pertama kali nih, itu tuh emang udah inisiatif pengen kuliah di Purwakarta atau gimana tuh? Pertama kali ke Purwakarta waktu kapan? Waktu MA. Oh, waktu MA tuh ke Purwakarta. Iya. Sebenarnya itu juga apa ya? Jadi ada saudara juga sih di Purwakarta. Mm-mm. Jadi sambil apa ya mempererat silaturahmi juga lah mungkin. Oh, Jadi kan oke. kalau biasanya nih ya kan silaturahmi orang Tasik sama orang Purwakarta tuh kan biasanya momen lebaran aja gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau misalkan ada saudara yang di Purwakarta yang mondok gitu kan, jadi orang tua atau keluarga Tasik itu nggak cuman lebaran aja kan, mereka bisa silaturahmi ke Iya, Purwakarta benar ya ya. kan? Heeh, Ya iya itu. benar-benar. Itu sambil mempererat silaturahmi juga. Iya benar juga ya. Jadi Iya, emang betul. karena emang ada keluarga di sini, Iya, jadi keluarga juga ketemu gitu iya ya. betul. Wah, Jadi luar biasa banget. mudah lah gitu kalau. Kalau di Tasik kesibukan ngapain aja kalau lebaran biasanya? Lebaran ya pastinya kumpul-kumpul keluarga sih. Iya, ada Iya. keliling nggak kayak keliling jarah gitu kemana Oh, gitu? suka. Ya, keliling biasanya kan ke makam-makam ya pasti. Iya. Ke karuhun-karuhun. Dan liburan itu biasanya kalau di Tasik itu suka ke laut. Wih, Laut. Budiono Siregar ke Pelaut. Ke Ke laut ya? Iya. Oh, deket laut Tasik. Iya, Tasiknya daerah mana? Salopa. Salopa. Iya. Oh, iya. Saya jarang keluar rumah sih, jadi nggak tahu. Nah, Oke, jadi emang ini momen yang ditunggu ya? iya betul. Wah, luar Ditunggu biasa. banget. Banget. Pastinya iya kan pasti ditunggu semua orang juga kan. Wah, Pasti iya momen lebaran itu kan momen kumpul keluarga, Mm-mm. apalagi bagi para perantau nih ya. Mm-mm. Pasti mereka tuh kan udah apa ya susah gitu kan buat Iya. pulang. Mm-mm. Pastinya kan kesempatan lebaran tuh kesempatan yang wow banget gitu kan. Oh iya dong, Buat maksudnya tuh kapan ngumpul. lagi ya Iya, buat ngumpul betul. lagi. Apalagi semua keluarga besar ngumpul di situ Iya, semua kan. betul. Oh, kalau momen yang paling ditunggu-tunggu nih waktu lebaran selain THR tentunya, apa nih? Apa ya paling makan itu opor biasanya kan. Ah iya, Ya, benar ya. betul. Opor ya. Heeh. Khasnya itu ya kalau di kita ya, opor ya. Iya betul, lebaran tuh opor. Biasanya kan sebelum sholat id itu makan dulu gitu kan sunatnya ya. Itu. Wah, Itu yang luar ditunggu. biasa banget. Iya nih, jadi tapi sedih nggak maksudnya tuh ada perasaan kangen nggak ke Purwakarta kalau pulang ke Tasik? Purwakarta, kangen ke Purwakarta. Mm-mm. Gimana Apa ya? cuma Purwakarta tuh beban pikiran kuliah aja? Ada bisa jadi. Bisa jadi. Ternyata memang tidak istimewa gitu. Oke. Tapi sekarang semester berapa kok itu? Semester 3. Semester 3 Iya. sekarang. Lagi sibuk-sibuknya ini ya. Tugas-tugas banyak Iya ya. betul. Praktek udah.
Udah. Sekarang tuh tugas tuh udah mulai jurnal, artikel. Luar biasa Tapi banget. kalau KPI itu biasanya tugasnya video, dan video. Itu dia. Itu yang memenuhi memori HP Ini itu. masukin aja ini tuh. Masukin aja ini ke tugasnya. Oke, aku mau tanya lagi nih. Ini kalau misalkan nih, setelah kan biasanya momen lebaran nih beres ini ya, pulang ke rumah nih. Ya, Biasanya selain silaturahmi nih keluarga, kalau lagi di rumah tuh produktivitasnya ngapain aja kalau Teteh? apa ya? Lebaran. Mm-mm. Ya itu sih paling liburan lah. Ya udah liburan aja Ya, ya. liburan aja. Udah berarti lepas ya, Iya, lepas gitu. semua ya. Udah nggak usah Menikmati mikirin aja, apa ya, nggak usah iya. mikirin gitu ya. Udah berarti buat teman-teman emang produktivitas itu boleh diberhentikan pada saat lebaran. Iya, betul. Karena Iya, kapan lagi gitu kan? Iya iya. Kita butuh Betul. healing ya. Iya, betul. Karena Luar otak ini biasa. udah pusing. Ah itu dia. Tapi tahu nggak biar lebarannya lebih menarik kayak gimana? Gimana tuh? Nah buat teman-teman pengen lebaran yang lebih menarik bisa aja langsung kita ke Villa Cemara Biru. By the way, itu adalah sponsor kita kali ini. Villa Cemara Biru itu tempatnya enak banget. Udah ada kolam renangnya, terus mau Wow. bakar-bakaran juga udah bisa di situ ya. Dan juga kalau misalnya mau karaokean ada aulanya gede banget. Wah cocok itu buat keluarga besar. Udah Kamarnya komplit juga berarti ya? komplit Wow. banget, luar biasa sekali. Dan Boleh juga tuh, boleh. kalau misalkan kita nih mau ngebadiin momen ya, Iya, betul. ada satu orang yang bisa diajak Diajak apa? dia itu nggak ngerantau tapi diajak kerja, Siapa tuh? dokumenter. Karena Wah. dokumenter itu kita juga disponsori oleh FA, itu FA Oh, Pixel ya. betul. Jadi buat teman-teman yang mau ngabadikan momen meskipun lebaran nggak apa-apa, kameramen kami siap untuk berangkat untuk mengabadikan momen kalian semua. Oh itu masuk ya, masuk San, masuk. Oke udah selesai itu. Oke Teh, aku mau nanya lagi nih, Oke. kalau di waktu-waktu ini ada nggak kayak satu cerita nih yang berkesan banget gitu buat Ramadan? Cerita Yang berkesan bang di apa ya? Purwakarta ya khususnya, karena kan pulangnya pas lebaran doang. Iya, benar. Kalau aku sih kalau di Purwakarta, kalau Ramadan ya sibuknya pesantren Ramadan, pasaran gitu. Kayak pasaran ngaji kita. Ya Iya kebetulan kan di pondok juga ya. iya. Ya dan itu tuh pasaran tuh pasti full banget. Full tuh bener-bener full banget ngajinya. Dari pagi tuh sampai malam. Malam tuh kadang beres jam setengah 12. Dan yang namanya pasaran tuh ngaji tuh bener-bener digedeg tuh bener-bener digedeg. Asli. Ngorogan nggak kering gitu tuh tenggorokan, nggak kering. ya makanya itu harus siap mental, siap pikiran. Itu bulan puasa tuh harus benar-benar dipersiapkan. Jadi bener-bener ini ya dikuras tuh, Iya, bener-bener dikuras ya. betul banget. Buka puasanya bareng berarti di situ ada jeda gak? Iya ada jeda, ada pastilah istirahat beberapa menit lah pasti ada. Wah luar biasa, itu sebuah pengalaman ini ya, berarti kayak lu udah puasa capek, lu digeder Iya, baca Quran bener. sampai jam 12 malam Iya betul. dari pagi berarti. Iya dari pagi. Biasanya kan pagi tuh apa ya, habis sholat berjamaah subuh, baca Quran, nanti ada selang dulu tuh, ada selang. Nanti jam 8 tuh waktu duha ngaji lagi. Itu sekitar sampai jam 10-an istirahat. Nanti habis duhur tuh lanjut lagi. Terus kayak gitu. Iya, terus lanjut sampai sekitar jam 2 istirahat menjelang asar. Setelah asar lanjut lagi sampai jam 5 gitu ya terus. Buset, gua mah nggak akan bisa bro, udah ngecaprak kayak gini aja udah haus ini gua Aduh. sebenarnya. Luar biasa banget, luar biasa banget. Oke Teh, lagi dong satu lagi nih. Ini kalau misalkan kita ngomongin bulan Ramadan ya, Iya, ada nggak satu tradisi yang di tempat Teteh itu kayak ini tuh nggak bisa digantiin? tradisi Mm-mm. apa ya? Kalau tradisi sih paling buka bersama. Nah itu ya. Iya, paling itu buka bersama. Karena jarang banget ya kalau misalkan selain di bulan Ramadan tuh kita bisa makan bareng, jarang kan? Kalau puasa sunnah juga nggak ada, buka puasa bareng Iya, juga ada ya. jarang. Makanya di momen Ramadan tuh buka bersama tuh pasti gitu kan, momen Iya. yang sangat berkesan dan tradisi yang pastinya gak bisa diganti gitu. Wah luar biasa Iya, betul. banget. Dan itu tuh kita harus meninggalkan ya sebentar lagi ya, Iya betul, karena ya mau Allah, sedih lebaran. banget. Wah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua ketemu lagi lah ya sama bulan Iya, Ramadan di amin, tahun amin, selanjutnya amin. dan lebih berkesan lagi. Iya betul. Nah Teh, satu lagi kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa ya? Apa? Kata-kata hari ini merantaulah, tinggalkan negerimu dan hiduplah di negeri asing. Itu orang yang berilmu dan beradab, mereka itu tidak tinggal di negeri
di kampung halamannya, tapi mereka tuh merantau. Itu kutipan dari Imam Syafi'i. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Wah, itu dia. Selain kita jauh dari orang tua ya, jauh dari keluarga, tapi justru yang menentukan siapa diri kita itu ketika kita pergi bersama itu ya. Betul. Merantau itu kita dibentuk tuh bener-bener ya. Betul, jadi sebuah diri yang mandiri gitu. Luar biasa banget. Itu adalah suatu bentuk produktivitas di bulan Ramadan kita ya. Betul. Tadi ya Teh Nada ini kan dia pergi jauh ya dari rumah orang tua, dari Tasik, ya kan kuliah di Purwakarta di kota Anta Berata yang kecil ini. Terus kemudian setelah merantau juga banyak sekali produktivitasnya. Buat teman-teman juga yang pengen ikutan produktivitas seperti Teh Nada, misalnya contohnya bikin podcast kayak kita, bisa aja langsung klik link di deskripsi di bawah. Dan juga jangan lupa tadi sekali lagi, buat kalian yang pengen lebarannya lebih bermakna, lebih enak lagi mencoba untuk suasana baru, bisa aja langsung kita ke Villa Cemara Biru. Nah, di Villa Cemara Biru itu sekali lagi aku mau ngasih tahu di mana di situ udah komplit banget. Ada kolam ikan, editor saya suka mancing di situ ya kan. Kemudian juga ada kolam renang indoornya. Iya, itu private lagi Teh. Jadi kolam renangnya udah enak banget, ada aulanya juga, kamarnya juga banyak. Wow. Ya, gitu kan. Dan juga emang di situ udah fasilitasnya udah banyak. Jadi mau pembakaran itu tinggal bakar aja. Kemarin kita mau ngebakar editor, cuma kan kita masih butuh gitu kan. Jadi nggak jadi gitu. Dan itu dan juga buat teman-teman yang pengen mengabadikan momen, bisa aja langsung ke Eva Pixel karena kita disponsori oleh itu juga. Langsung aja klik link deskripsi di bawah. Jangan lupa untuk klik like, share, and komennya. Jangan lupa untuk juga subscribe ya, pencet tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video kita setiap minggunya. Itu dia Teh Syifa, terima kasih banget ya. Teh Syifa Teh Nada, aduh. Soalnya yang kalau ngomongin jalan-jalan pasti Syifa. Kemarin sama bule. Oh, ada pengalaman sama bule nggak Ramadan? Sebelum Ramadan sih ada. Ada. Jadi waktu itu pernah study tour kan ya, tour ke Borobudur. Ada tuh ya bule tinggi. Aku tuh kan berdua ya sama teman. Karena mungkin dulu tuh introvert gitu ya. Oh, introvert. Sama kayak aku, beliau ini Teh Nada itu introvert. Iya. Jadi kita tuh terus di belakang bule gitu, mau minta foto tapi malu. Oh, kalau Syifa mah nggak tahu malu. Sebaliknya. Oh, diajakin. Oh, ada soalnya teman-teman. Jadi ada Syifa di belakang ya. Oke, itu dia. Teh Nada, terima kasih banget udah mau nemenin kita dan juga udah mau berbagi ya. Karena sebagai anak rantauan, wah berat banget pasti ya buat di perantauan itu. Udah mau kuliah semester 3. Ramadan banyak tugas ya kan? Gak libur Ramadan? Enggak. Wah. Nanti akhir-akhir ya, menjelang Ramadan, menjelang Lebaran. Kayak sekarang ya udah libur berarti ya. Iya, betul. Luar biasa banget. Jadi ngomongin Lebaran ini Teh jadi pengen buru-buru buka. Jam berapa ini? Jam berapa ya ini? Oke Teh Nada, terima kasih banyak ya yang udah mau sharing-sharing tentang pengalamannya di bulan Ramadan dan juga pulang ya. Dan juga alasannya tadi kenapa pindah ke Purwakarta tuh, wah, ajib banget itu, apalagi sambil mondok ya. Wah, itu luar biasa banget. Nah, buat teman-teman sekali lagi ya yang mau ikutan produktif juga, bisa aja langsung klik link di deskripsi bawah. Teh Nada, terima kasih banyak sekali lagi. Waduh, tepuk tangan dulu dong buat modal kita saat ini, luar biasa. Oke teman-teman Ruang Tumbuh dimanapun kalian berada, itu dia tadi yang sudah disampaikan seperti kata Teh Nada ya, bahwa Teh Nada ya. Iya, betul. Teh Nada bahwa merantaulah karena kalian akan tahu ya, orang yang beradab dan berilmu itu akan merantau karena akan meninggalkan kampung halamannya gitu. Akan meninggalkan kampung halamannya. Seperti sebuah hadis itu loh Kak. Utlubul ilma walau bisin. Mencarilah ilmu, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Iya, betul. Kenapa itu? Kenapa Cina? Kenapa ya? Kenapa coba? Kenapa? Ya, kita bakal ungkap jawabannya di di episode selanjutnya. Buat teman-teman, selamat liburan Lebaran ya. Sampai jumpa di episode Ruang Tumbuh selanjutnya. Gue Fatih pamit undur diri, mau izin liburan Lebaran juga. Sampai ketemu di bulan-bulan selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.